gitu teman-teman. Jadi outputnya nanti pada sesi kuliah dengan saya, kita minggu ini adalah kita full dari knowledge dan learning, dan untuk minggu ke depannya kita akan melakukan presentasi. Ya at least sebentar doang lah, 5 menit gitu ya. So di kuliah hari ini aku nggak banyak ngasih tahu, maksudnya kayak eh, kita pengen seru-seruan teman-teman, dan pengen bagaimana sih risk management di bidang profesional seperti itu. Dan pada materi pokok hari ini, eh, terlihat pada di kategori ketiga, yaitu adalah fundamental manajemen risiko. Kalau teman-teman ketahui, pada output hari ini, teman-teman akan mempelajari dasar-dasar manajemen risiko, proses manajemen risiko, identifikasi risiko, kriteria, dampak dan kemungkinan, serta pengendalian itu bagaimana. Aku mau nanya teman-teman. Teman-teman sebelumnya udah dapat materi manajemen risiko nggak di kuliah sebelumnya? Sudah ada, Kak. Oh, oke, baik. Tapi kalau misal dari di luar kuliah, kalian pernah dengar nggak terkait manajemen risiko? Ada yang pernah mempelajari manajemen risiko? Oke, oke, baik. Jadi eh, di sesi hal hari ini, aku pengen ngasih tahu teman-teman bagaimana terkait manajemen risiko di eh, corporation seperti itu. Jadi ini adalah slide materi aku, menjaga sasaran di tengah ketidakpastian. Sebelum untuk kamu mulai, perkenal kembali, aku Ijra dari lulusan IPB, dan sekarang aku masih di work experience di Pelindo, yang dimana di Division Risk Management, dan kini aku sudah full time gitu ya di beberapa company lainnya. Dan perlu diketahui juga antusias aku di bidang risk management dan juga beberapa antusias di bidang supply chain. Dan pada hari ini ground rules-nya, teman-teman perlu disclaimer terlebih dahulu. Untuk materi hari ini adalah terkait pandangan pribadi dan juga dari implementasi pengalaman. Dan untuk membangun atmosfer pada hari ini, teman-teman, mahasiswa juga menyimak materi yang disampaikan, dalam mahasiswa berpartisipasi aktif serta berupaya untuk menjawab ketika ada pertanyaan-pertanyaan, dan juga pertanyaan yang belum dijawab akan bisa disampaikan secara tertulis kemudian harinya. Dan ini adalah outline hari ini teman-teman yang telah aku kabarkan sebelumnya. Yang perlu ketahui teman-teman, ini yang pertama adalah dasar-dasar manajemen risiko itu bagaimana. Kedua, kita akan pelajari proses manajemen risiko. Ketiga adalah identifikasinya. Keempat adalah kriteria dampak, kemungkinan, dan peta risiko. Serta yang kelima adalah pengendalian itu bagaimana dan perlakuan risiko itu bagaimana. So, untuk bab pertama, teman-teman, pada dasar-dasarnya itu pasti teman-teman perlu based on learning itu bagaimana gitu ya. Jadi, manajemen risiko ini adalah kita memanajemenkan sebelum peristiwa risiko itu terjadi. Dan bagaimana caranya kita mengejar risiko, dan apa sih definisinya gitu loh. Nah, terkait pada slide ini, manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang terstruktur dalam mengolah ketidakpastian. Memang, ketika kita memandang sebuah peristiwa ke depannya, kita tidak tahu ya risiko-risiko yang tidak pasti yang kita akan dapatkan. Oleh karena itu, kita perlu dalam manajemen dan juga memforecasting kejadian ke depannya. Dan berkaitan dengan ancaman dan juga pemberdayaan sumber daya. Bagaimana sih strateginya adalah bisa berupa memindahkan atau transfer, menghindari atau avoidance, juga mengurangi atau meminimasi seperti itu. Nah, nanti untuk contohnya bisa dilihat pada slide berikutnya, teman-teman. Dan inilah jenisnya. Biasanya, risiko murni itu ditimbulkan ketika tanpa disengaja, misalnya kebakaran, bencana alam, dan juga pencurian. Risiko itu kita tidak bisa melihat ke depannya karena memang walaupun kita udah menggunakan SOP, CCTV, dan lain-lain halnya, itu risiko murni tetap akan terjadi. Yang kedua adalah risiko spekulatif. Nah, spekulatif ini adalah berbeda dengan murni. Spekulatif inilah kita menimbulkan yang dimana akan tetapi memberikan keuntungan. Seperti apa? Yaitu seperti risiko hutang piutang yang dimana memang kita pengennya mendapatkan sebuah exposure, akan tetapi memang ada risikonya adalah ketika kita tidak mendapatkan duit untuk membayar, itu adalah
ada namanya bunga dan menyebabkan kita melebihi kemudian selanjutnya seperti itu. Kedua adalah perjudian. Yang ketiga adalah risiko fundamental. Di sini kita bisa melihat bahwasanya penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan umumnya mudah diketahui penyebabnya seperti kapal kandas, pesawat jatuh, lalu seperti kecelakaan dan lain-lain hal. Yang selanjutnya adalah risiko dinamis. Dinamis ini memang fluktuatif, yang dimana kita bisa melihat pada di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi, yang dimana kebalikannya kepada risiko statis seperti hari tua dan risiko kematian. Dan kita perlu ketahui teman-teman, dapat tidaknya risiko dialihkan, ketika dapat dialihkan, itu dapat mempertanggungjawabkan suatu audit yang akan terkena risiko kepada perusahaan. Seperti biasanya, kalau teman-teman mendengar ketika risk transfer gitu, transfer risk seperti itu ya. Jadi, ketika teman-teman ingin menggunakan pihak ketiga, yang dimana teman-teman itu eh, menyewa atau membeli asuransi gitu kepada orang lain, itu teman-teman sudah memindahkan namanya risk transfer seperti itu. Seperti kalau teman-teman kayak eh, membuat sebuah company dari building a company gitu ya, dan teman-teman ingin ketika alat dan fasilitasnya itu ketika rusak dan lain, teman-teman sudah memitigasikan menggunakan asuransi. Jadi teman-teman tidak eh, mensolutif gitu ya dari risiko itu, akan tetapi asuransi yang mensolusi hal itu seperti itu. Nah, kalau misalnya yang kedua, risiko yang tidak dapat dialihkan, yaitu adalah umumnya semua jenis risiko spekulatif. Yang dimana perlu diketahui, spekulatif itu adalah eh, ya bersangkutan yang di mana ketidakpastian memberi keuntungan seperti risiko piutang dan perjudian itu tidak bisa ditransfer dan juga nggak bisa dialihkan risiko seperti itu. Nah, mengomong-ngomong terkait pada risiko transfer, risiko reduction, dan juga avoidance, ini adalah jenis-jenis dan pengelolaan risikonya. Teman-teman perlu diketahui juga, risk avoidance ini adalah gimana kita menghindari sebuah risiko. Yang dimana kita melihat bahwasanya melakukan aktivitas yang mengandung risiko sama sekali dalam memutuskan, maka harus dipertimbangkan potensial, keuntungan, dan juga kerugian itu bagaimana. Itu adalah menghindari. Seperti biasanya ketika kita membuat sebuah produk baru seperti itu, kita harus memikirkan apakah ke depannya ini bisa menguntungkan atau tidak menguntungkan. Biasanya ketika teman-teman menjadi sebuah leader, kalau misalnya risk avoidance ini biasanya tidak melaksanakan atau peluncuran produk baru. Kenapa? Karena takutnya rugi. Akan tetapi bisa memberi keuntungan. Tapi itu menghindari sebuah kerugian. Dan juga dia memfokuskan lini bisnis yang sekarang. Yang kedua, risk reduction. Risk reduction ini adalah ya seperti namanya reduksi, itu adalah metode mengurangi kemungkinan. Nah, jadi teman-teman di peristiwa risiko itu ada namanya kemungkinan juga dampak. Nah, di sinilah mengurangi kemungkinan yang terjadi suatu risiko dan juga mengurangi dampak oleh kerusakan yang dihasilkan oleh suatu risiko. Ya, seperti teman-teman menggunakan risk mitigasinya ketika apa melihat bahwasanya ketika contohnya kecelakaan seperti itu. Nah, kecelakaan ketika kita mengurangi sebuah reduksi, kita menggunakan seat belt, juga kita memantaukan sebuah lalu lintas dan lain-lainnya. Yang dimana kita tuh mengurangi sebuah kemungkinan untuk terjadinya sebuah risiko dan juga dampaknya untuk mengurangi hal itu. Yang ketiga adalah risk transfer. Dan ini adalah yang biasa kita ketahui. Jadi teman-teman perlu diketahui juga teman-teman, risk management ini akan berguna setiap apapun yang kerjakan. Dan perlu ketahui juga, risk transfer ini sering kita lihat bahwasanya ketika kita membiayain sebuah asuransi. Yang dimana asuransi itu kan memitigasi kita sebagai kita ya gitu ya. Jadi contoh seperti adalah kesehatan. Nah, ketika kita sakit, pasti ya kita nggak bakalan membiayai hal pembiayaan berobat yang besar. Ketika kita udah menggunakan asuransi, itu sudah bisa meminimalkan kerugian kita. Itulah sebuah risk transfer. Dan risk transfer itu adalah secara definisi memindahkan risiko kepada pihak lain dan juga umumnya melalui suatu kontrak asuransi maupun hedging. Next, jadi di risk deferral gitu. Jadi risk deferral itu dampaknya adalah tidak selalu konstan dan meliputi menunda aspek suatu proyek hingga di mana probabilitasnya terjadi sebuah risiko tersebut sebagai kecilan. Nah, pada risk retention di sini bisa dilihat teman-teman lihat
itu tuh bagaimana kita cara mengurangi maupun mentransfernya. Ini adalah sebuah collaboration dari developer dan juga risk transfer yang dimana beberapa resiko harus tetap diterima atau accepted sebagai bagian penting dari aktivitasnya. Seperti ketika kita melihat pada bahwasannya ketika kita meluncurkan sebuah produk baru, itu exposure yang kita lihat adalah itu dapat mendapatkan sebuah devisa yang atau benefit atau income dari perusahaan ketika kita memunculkan produk baru. Namun, kita juga bisa melihat bahwasannya sebuah kerugian ke depannya, yang dimana pada risk retention ini kita melihat bahwasannya rugi dan juga benefit yang kita terima. Seperti itu, teman. Next, dan ini adalah sebuah table ini mana adalah high probability dan high impact itu adalah kita harus risiko dihindari atau avoidance atau di transfer. Itu kalau misal teman-teman melihat bahwasanya yang aku bilang tadi sebelumnya, risk dan risiko itu ada nama kemungkinan dan juga dampak. So, kalau misal di tabel ini ada namanya low probability dan high impact yang nomor dua, yang dimana itu disarankan untuk risiko dihindari dan juga dimitigasi risiko dan juga contingency plan itu bagaimana. Ketiga, high probability dan low impact. Itu adalah bagaimana mitigate-nya dan juga contingency plan-nya. Keempat adalah low probability dan low impact, di mana inilah risiko dikurangi dan juga diterima sebagai efeknya. Atau yang satu ini biasanya. Jadi low probability, low kemungkinannya, dan juga low impact atau dampaknya, uh, at least mereka pasti harus menerimanya. Karena ya risikonya kurang dan juga risikonya kemungkinan juga berkurang. Dan ya, teman-teman, aku pernah membaca planning pada ISO 27000 ini adalah merupakan salah satu ISO di risk management, teman-teman. Jadi, risiko itu berhubungan dengan ketidakpastian. Pasti dong, karena risiko kita tidak bisa melihat bahwasanya ke depannya itu secara pasti. Pastinya adalah ketidakpastian. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi mengenai yang akan terjadi, yang dimana bisa berakibatkan yang aku bilang sebelumnya adalah menguntungkan atau merugikan. Nah, pada dikutip pada Rajin 2003, risiko adalah suatu kemungkinan yang menimbulkan atau mengesankan kerugian atau bahaya. Nah, pada tujuan-tujuannya, teman-teman, bisa dilihat bahwasanya ini aku kutip menggunakan pelatihan di ISO 27000. Di situ terjelaskan adalah menyediakan informasi mengenai risiko kepada regulator, meminimalkan kerugiannya. Ketiga adalah agar perusahaan tetap hidup, ya pasti ya. Keempat adalah biaya manajemen risiko atau risk management yang efisien, efektif. Kelima adalah memberikan rasa aman serta agar pendapatan perusahaan stabil. Kenapa? Setiap sekarang divisi di corporation itu pentingnya sebuah divisi manajemen risiko itu karena ya kita nggak tahu ke depan itu bagaimana teman-teman. Jadi pentingnya pada manajemen risiko ini adalah kita perlu melihat bahwasanya cara kita mengelola gitu, cara kita melihat secara pandangan ke depannya, ya pastinya kita harus melihat pada kerugian, efek-efek yang mengakibat kerugian dan juga bahaya-bahaya yang kita ke depannya, sehingga perusahaan kita ini tetap sustainability. Lalu yang berikutnya adalah teman-teman pada ISO 31000. Jadi ini risiko adalah efek dari ketidakpastian pada besarannya. Jadi efek tersebut adalah penyimpangan dari apa yang diharapkan, di mana efek dapat positif, negatif, atau kedua-duanya, teman-teman. Jadi bisa menciptakan dan juga mengesahkan peluang atau ancaman. Nah, ketidakpastian. Kalau ketidakpastian adalah kondisi kurangnya sebuah informasi yang mana pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensi, serta kemungkinan sesuatu terjadi. Nah, pasti dong ada resiko, ada sasarannya. Nah, sasarannya adalah biasanya berbagai aspek atau kategori yang dimana sasaran dimaksud menggunakan kriteria SMART. Nah, jadi itu SMART dari sebuah metode. Dan ini aku petakan. Jadi masalah face risiko, apa sih perbedaannya seperti itu? Jadi itu suatu masalah, ketika masa lalu ada sebuah memutuskan atau sudah bergerak tanpa namanya ada manajemen risiko, pasti ada nama kita mendapatkan sebuah masalah atau namanya problem. Dan di mana masa kini kita tidak tahu gitu ya ke depan secara mitigasi bagaimana. So kita akan di masa depannya dalam memanajemenkan masalah atau di mana kita tuh ya mencari solusi yang dimana masalah itu sudah terjadi. Bedanya ketika kita sudah menggunakan konsep manajemen atau risk management, ketika kita sudah memutuskan sebuah aktivitas, ya masa depannya itu sudah kita mengetahui risiko-risiko yang terjadi. So, kita sudah mengetahui budget-budgeting dan juga potensi kerugian itu berapa dan juga akibat keputusan saat ini sehingga pencapaian tujuan di masa depan itu tidak tercapai.
Dan apa sih juga perbedaan bahaya fast risiko? Nah, menurut ISO 45001, hazard adalah sumber atau source yang dimana berpotensi menyebabkan sebuah cedera atau sakit. Nah, perbedaannya bisa dilihat pada slide kanan, teman-teman. Perbedaan bahaya. Nah, bahaya seperti kalimatnya lantai licin. Nah, risikonya pasti terpeleset dong. Nah, kedua adalah kabel listrik terkelupas. Nah, bahayanya memang kabel listrik terkelupas mengakibatkan risikonya adalah konsleting listrik, atau bisa kita terkena dari kelistrikan tersebut. Yang ketiga adalah mengangkat beban berat secara manual. Nah, risiko yang terjadi adalah gangguan pada leher, bahu, dan lain-lainnya. Dan terakhir adalah mesin berputar atau bergerak tidak dipasang pelindung. Dan ya, risiko yang terjadi adalah tangan atau bagian dari tubuh kita itu bisa terpotong, tertarik, atau terlilit. Itulah perbedaannya, masalah plus risiko dan juga bahaya plus risiko. Dan pemilik risiko. Di sini aku teman-teman menjelaskan bahwasanya pada divisi ini kita pastinya adalah risk owner. Nah, risk owner ini kita mengetahui biasanya peristiwa-peristiwa ke depannya. Nah, pemilik risiko biasanya adalah pemilik sasarannya. Apa sih pemilik sasarannya? Adalah pemilik yang dimana kita menjadi sebuah owner pada divisi itu dan kita akan mengetahui pada peristiwa-peristiwa yang sering terjadi dan sering kita lihat pada divisi itu. Contohnya adalah ketika divisi operasional. Nah, risk owner biasanya melihat ketika kita tidak menggunakan SOP, ya, terus kita tidak mematuhi dari K3 yang telah dihadirkan, ada beberapa yang mungkin itu bisa menyebabkan kita cedera dan lain-lain. Itu sebenarnya risk owner yang mengetahui ke depannya. Dan pada dasarnya, teman-teman, jadi pada tingkatan organisasi dan terdapat seluruh pos bisnis itu adalah biasanya eh, mempunyai sasaran kerja pada suatu organisasi. Itulah dari owner. Dan pemilik risiko itu biasanya memiliki kewajiban untuk menganalisis dan juga mengelola risiko yang untuk pencapaian sasaran. Dan perlu diketahui teman-teman, pada aku kutip ISO 31000, pemilik risiko adalah individu atau entitas yang memiliki akuntabilitas dan kewenangan untuk mengelola risikonya. Jadi, risk owner harus memiliki kewajiban yang dimana eh, planning ke depannya mengetahui peristiwa-peristiwa yang ada dan juga bagaimana ketika kita sudah mendapatkan peristiwa-peristiwa tersebut itu bisa mencapai sasaran. Dan inilah proses manajemen risiko, teman-teman. Jadi, mengidentifikasi risiko, perlu proses pertama adalah kita mengidentifikasi. Biasanya perusahaan mengungkapkan, mengenali, dan menggambarkan. Lalu kedua adalah menganalisis. Setelah kita mengidentifikasi, bahwasanya adalah kedua adalah menganalisis, yang dimana perusahaan menentukan kemungkinan dan konsekuensi dari setiap risiko yang ada. Perusahaan kemudian mengembangkan sebuah pemahaman tentang sifat risiko dan juga mempengaruhi tujuannya. Nah, setelah menganalisis, biasanya eh, yang tahap berikutnya adalah kita mengevaluasi yang telah kita analisis. Ya, biasanya mengevaluasi ini ketika kita menganalisis sesuatu risiko, kita dapat menentukan besarnya risiko, kecilnya risiko, dan juga bisa dapat mengkombinasikan kemungkinan yang ada. Lalu keempat adalah kita bisa memonitoring dan mempertimbangkan risiko yang ke depannya, di mana perusahaan memantau setiap risiko yang ada untuk menghindari risiko yang lebih besar. Ini adalah prosesnya, teman-teman. Perlu diketahui, proses manajemen risiko itu adalah pertama kita mengidentifikasi, menganalisis, lalu mengevaluasi yang telah kita analisis, yang terakhir adalah memantau apakah evaluasi yang telah kita kerjakan itu sesuai target atau sesuai sasaran. Terakhir adalah bagaimana sih kombinasi main risk di informasi dan kearsipan. Di sini kita bisa lihat bahwa teman-teman memberikan panduan untuk eksekutif dan manajemen bidang informasi biasanya memberikan data dan sistem pendukung keputusan agar eksekutif seperti itu. Bedanya pada informasi kearsipan, mungkin teman-teman itu akan relate ya di kearsipan ya. Jadi itu biasanya terdokumentasi dengan rapi, lalu keputusan ini dipertanggungjawabkan atau traceable, yang dimana risiko berupa kehilangan data arsip atau dokumen tidak valid dapat dikurangi. Kalau misalnya pada aspek menghemat biaya, waktu, dan tenaga, biasanya kalau misalnya di bidang teknologi informatif itu bisa pakai menggunakan ERP, cloud gitu ya, big data analytics, yang dimana bisa mempercepat pengelolaan risiko bisnisnya. Bedanya pada informasi kearsipan, ketika kita pada skop ini, biasanya sistem kearsipan ini mengurangi waktu pencarian dokumen, mencegah duplikasi, dan juga menekankan biaya sebagai kita. Ketiga adalah mengintegrasikan pada risiko bisnis. Inilah biasanya kita di dunia korporasi biasanya kita lihat bahwasannya pada hal-hal ini. Nah, proses bisnis
itu harus tersinkron pada IT-nya agar mitigasi risiko tidak dapat terpisah dan juga membuat sebuah strategi perusahaan ke depannya dengan lancar. Pada informasi kearsipan, teman-teman, ini kita bisa melihat bahwasanya arsip kontrak harus dikelola baik agar tidak menimbulkan risiko hukum atau arsip keuangan untuk mengurangi risiko fraud. Jadi pada selanjutnya dalam membantu kepemimpinan mengenai risiko toleransi, di mana pada informasi kearsipan biasanya adalah kita memberikan evidence atau bukti sahih, sehingga manajemen mengenai risiko kepatuhan atau compliance risk itu biasanya yang dilakukan sebuah leader dalam memahami risiko dan toleransi. Untuk yang ketiga terakhir adalah memberikan panduan praktis, pasti dong ya, kita menggunakan ISO 27000, ISO 31000, ya, Mentris gitu ya, dan juga beberapa informasi pada panduan kearsipan menggunakan peraturan anti, dan juga beberapa eh, kita harus mematuhi compliance gitu ya, dan juga mencegah risiko kehilangan akses penting. Dan masuk pada outline berikutnya, bab kedua ya teman-teman. Jadi pada proses manajemen risiko ini yang telah aku jelaskan seperti identifikasi, analyze, dan juga evaluation, dan juga adalah terakhir dalam monitoring, itu adalah proses dari risiko. Dan untuk mengimplementasi gitu ke ISO, ke sertifikasi QRMA atau SRMS, ini aku kutip ketika aku mengikuti pelatihannya. Eh, Quick Risk Management Assessment juga Control Risk Management System seperti itu. Jadi di sini kita teman-teman, risiko umumnya dinyatakan pada mengacu sebuah sumber risiko, potensi peristiwa, lalu ada konsekuensi dan kemudian kejadian. Dan tidak terdapat aturan baku mengenai cara memberi nama risiko. Di sini kita akan belajar namanya teman-teman cara memberi nama risiko. Contohnya ya, pada slide ini, hati-hati menyeberang di jalan raya. Besarnya risiko tertabrak mobil. Penamaan risiko pasti tertabrak mobil. Dasar penamaan pasti adalah peristiwa karena hati-hati menyeberang di jalan raya. Itu sebuah peristiwa. Beda yang kedua adalah tinju adalah olahraga dengan risiko gegar otak. Di situ ada objeknya adalah gegar otak. Ini mana kita tuh adalah predikatnya tinju, sehingga penamaan risiko di situ adalah gegar otak, yang dimana dasar penamaan risiko adalah konsekuensi. Dan berikutnya seperti itu. Next, pada dunia manufacture, di mana contoh halanya adalah biasanya sebagai one corporation, itu biasanya perbedaan sensing yang mungkin pemahamannya berbeda-beda. Akan tetapi, aku ingin meluruskan pada manufacture yang dimana kita menamakan sebuah peristiwa risiko. Seperti contoh salah adalah tidak tercapai target laba. Kedua adalah tidak tercapai target pendapatan. Harusnya bagaimana? Harusnya adalah terjadi keterlambatan sehingga membuat pendapatan itu rugi seperti itu teman-teman. Dan kedua adalah informasi dan kearifan seperti contoh salah adalah tidak tercapai target keamanan, tetapi selalu tidak simpan dokumen digital standar dan dan beberapa hal poin lain. Next, inilah risk event atau risiko kejadian. Jadi cara mengevaluasi itu ada menggunakan tiga kriteria. Yang pertama adalah merupakan suatu kejadian, kedua adalah kejadian tersebut mengandung kemungkinan, yang ketiga adalah jika terjadi mengandung kerugian. Dan ya, let's look at tadi teman-teman. Jadi eh pada studi kasus ini aku mengutip pada Pertamina Pelumpang. Jadi ya teman-teman, sekarang kini memang Pertamina sedang kebakar ya gitu ya. Tapi aku kutip pada tahun 2023, di mana itu Koja, Jakarta Utara, menewaskan sekurangnya 19 warga atau 35 orang. Mendapatkan perawatan intensif dan ribuan warga harus mengungsi. Semua korban adalah warga yang tinggal di kawasan tanah merah persis di samping depo Pertamina Pelumpang, baik ditinggal secara legal maupun ilegal. Jilatan api dari kebakaran merembes ke permukiman warga sehingga membakar belasan rumah dan fasilitas umum lainnya. Kebakaran terjadi diduga karena gangguan teknis saat mengisi bahan bakar yang menyebabkan pipa dan atau tabung bahan bakar meledak. Namun hal itu masih akan diselidiki oleh polisi. Dan pada studi kasus ini, ya perlu teman-teman ketahui, di situ beberapa ada akibat dan juga kemungkinan kalimat-kalimat yang telah kita lihat pada peristiwa ini. So, bagaimana kita cara menganalisanya? Seperti ini. Jadi, pada eh, peristiwa tadi, risiko apa saja Pertamina hadapi pas kejadian tersebut seperti itu ya. Nah, pada pertama, pemberitaan negatif perusahaan akibat kebakaran depo. Di sini adalah kejadian yang yes, kemungkinan no, tempat yes.
Nah, kenapa kemungkinan no? Karena sudah ada namanya kalimat akibat, yang dimana akibatnya kebakaran depo serta yang akan menimbulkan atau kemungkinan yang terjadi itu tidak related gitu untuk dijadikan sebuah peristiwa. Yang kedua adalah masyarakat menuntut penggantian tanah bangunan. Ini pasti dong kejadian adalah masyarakat menuntut kemungkinan yang dapat tergantikan dalam bangunannya, dampaknya adalah bisa mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, yang ketiga adalah kebakaran depo pertama Surabaya, Jawa Timur. Nah, kejadiannya dapat, kemungkinan juga dapat karena adalah kemungkinannya yang menimbulkan sebuah kebakaran dan dampaknya adalah ya bisa mengimpakkan kepada kemungkinan masyarakat lainnya. Dan oleh karena itu, nomor satu adalah bukan peristiwa risiko, karena kemungkinannya sudah kalimat pada peristiwa risiko itu sudah terlihat pada namanya kata akibat seperti itu. Dan apa saja sih kondisi bahaya dari kasus terminal BBM pertama tersebut gitu ya? Ya, seperti itu teman-teman. Jadi ada tiga peristiwa risiko. Dan lanjut teman-teman, peristiwa risiko yang dimana daftar-daftar atau kelompoknya. Nah, biasanya dari tes case tadi gitu ya. Nah, biasanya adalah risiko pertama risiko keamanan data arsip. Nah, kenapa sih kelompok risiko itu disebut aktivitas atau proses bisnis gitu? Karena ya keamanan data arsip. Hal itu adalah bagian dari prosesnya gitu. Itu sama dengan hal nomor dua, itulah sistem informasi tidak terintegritas. Ya, memang tidak terintegritas itu adalah nama sebuah tuh proses bisnis. Dalam ya pertama kita membuat sebuah informasi, lalu kita membuat plannya, lalu tidak terintegritas ya proses dari bisnisnya. Nah, bedanya pada 3 sampai 6 poin itu, risiko server arsip rusak ya pasti dong akan mengakibatkan namanya gangguan ARP, cloud, dan juga pendapatan yang bisa mengakibatkan arsip tersebut rusak gitu ya. Dan keempat, kehilangan dokumen elektronik, keterlambatan migrasi gitu ya, peristiwa risiko ini mana itu bisa menggunakan exposure dalam labanya itu dan ruginya itu terganggu. Lalu adalah risiko human error. Next, ini yang menjadi berisiko adalah prevention, bukan action ya. Prevention di mana teman dimaknakan ada empat, ini terbagi dari risiko, masalah, krisis, dan juga bencana. Nah, risiko biasanya adalah efek dari ketidakpastian terhadap sasaran, ya, guys. Seperti gangguan teknis atau kesalahan prosedur atau pengisian BBM. Kedua adalah masalah, yang dimana keadaan tidak sesuai dengan yang rencanakan, seperti kebakaran pipa atau beban bakar. Nah, krisis nih. Nah, krisis ini adalah keadaan genting nih, teman-teman yang dimana itu membutuhkan respon yang sangat cepat seperti ada kebakaran depo pertama yang sebelumnya. Yang keempat adalah bencana. Nah, bencana itu adalah keadaan dengan dampak yang mengakibatkan kehancuran sebuah organisasi. Seperti suatu bencana alam, bencana dari kebakaran depo yang mengakibatkan pada lokasi berbeda-beda dalam waktu berdekatan. Nah, itu adalah prevention gitu ya. Jadi manajemen risiko ini harus kita melakukan sebuah proaktif ya teman-teman. Jadi proaktif itu adalah kita tidak pasif gitu ya. Dan kita tuh preventif untuk juga mencegah agar tidak terjadinya sebuah risiko yang akan kita hadapi ke depan. Nah, masuk pada identifikasi risiko. Nah, ini sebenarnya memang buat minggu kedua, akan tapi aku ingin hari ini full dari knowledge terlebih dahulu dan nantinya ke depannya kita akan presentasi. Nah, minggu kedua eh, kita nggak terlalu lama-lama karena ya presentasi juga kita ya jangan terlalu lama-lama lah gitu. Nah, kita masuk ya identifikasi risiko. Nah, metode identifikasi biasanya kita bisanya menggunakan 5M atau satu ada plus E, yang dimana man, machine, method, material, money, dan juga environment. Dan ya, key concerns itu saat melakukan identifikasi risiko pastilah kita memahami sebuah sebutan KPI. KPI adalah Key Performance Indicator. Nah, kita akan memahami KPI terlebih dahulu seperti KPI dari kita menargetkan 1M ke depannya. Nah, itulah KPI-nya. Nah, bagaimana kita bisa mencapai hal itu dengan melihat dari risikonya, dari pendapatan pendapatan proses bisnisnya, dan juga beberapa stakeholder yang telah kita collaboration product seperti itu. Yang kedua adalah pahami proses bisnisnya, ya pasti. Ketiga adalah risiko bisa muncul setiap alur proses dan juga alur dokumen. Yang keempat adalah identifikasi risiko menggunakan 5M plus 1E yang mana biasa kita petakan dan alternatif metode lain seperti FMA.
Nah, terkait failure mode and effective analysis, aku pernah menggunakan metode ini adalah menggunakan ketika kita membenarkan sebuah pakar, lalu kita mitigasikan dan menggunakan severity, occurrence, and detection. Dan mungkin aku tahu teman-teman, eh, fishbone ini pasti teman-teman sudah familiar ya. Nah, next. Pada contoh identifikasi risiko, contohnya adalah human capital. Nah, divisi human capital ini dia merekrut 10 employee yang accept to 2024 dan di mana aktivitinya adalah menseleksi karyawan. Inilah human capital. Dan data peristiwa risiko yang terjadi pada men gitu ya atau manusia rendahnya jumlah pelamar gitu ya, jumlah pelamar sangat banyak, kekurangan jumlah validator ini juga mengakibatkan terjadi penggangguan atau inhibitor dari recruitment dalam seleksi karyawan seperti itu. Itu adalah mission, ya karena dia sifatnya online, jadi jaringan internet bisa mati, lalu database junk servernya hilang seperti itu. Dan materialnya pasti CV calon karyawan bisa palsu. Dan ketiga, yang keempat adalah kesalahan dalam scoring gitu ya calon karyawan. Nah, untuk pada informasi informasi dan manajemen kearsipan, sasarannya adalah terlaksananya digitalisasi arsip dan integritas sistem informasi antar universitas. Nah, biasanya manajemen kearsipan ini kita melihat pada digitalisasi kearsipan. Nah, aktivitas yang dilakukan adalah migrasi arsip fisik ke sistem arsip elektronik, misalnya e-arsip ya gitu ya, elektronik arsip gitu. Nah, dalam daftar peristiwa berisiko, kita bisa melihat pada mainnya adalah kurangnya kompetensi. Ya, Pak. Bisa kita melihat bahwasanya kalau misalnya kurang kompetensi akan mengakibatkan gangguan lagi. Yang kedua adalah human error. Human error saat proses input atau arsip. Kadang memang manusia itu jujur itu lebih cerdas dibandingkan teknologi. Tapi cara konsistensi prediction itu juga lebih jauh ketimbang manusia. Itu adalah sifatnya elektronik dan machine, server penyimpanan arsip mengalami kerusakan atau gangguan. Materialnya bisa dilihat adalah dokumen fisik rusak, metode yang ketidaksesuaian prosedur mengarsipkan antar unit, keterbatasan anggaran, dan environment-nya adalah kelembapan hubungan yang menyebabkan kerusakan arsip fisik tersebut. Dan eh, pada identifikasi risiko dengan melihat konteksnya teman-teman, bisa kita lihat bahwasanya risiko ini terbagi menjadi tiga. Existing adalah pada saat ini. Nah, risiko yang melekat pada kegiatan usaha perusahaan seperti perusahaan alat, kecelakaan kerja, gangguan sistem aplikasi, gitu ya. Dan juga beberapa seperti eh, apa itu namanya, fan jatuh di atas kepala kita, terpeleset, dan lain-lain. Itulah risiko existing. Untuk risiko baru, itu adalah seperti perusahaan mengambil sasaran dan strategi sebagai inisiatif untuk unlock value atau capacity. Apa sih contohnya? Adalah kegagalan investasi saham gitu ya, lalu kegagalan kerjasama dengan strategi partnership gitu ya. Yang di mana itu ya ke depannya itu menemukan sebuah risiko baru. Nah, risiko emerging. Risiko emerging ini adalah ditemukan karena adanya gejala atau ancaman perubahan lingkungan atas internal maupun eksternal bisnis seperti perubahan regulasi pasca pemilu gitu ya. Yang kedua adalah kehilangan pelanggan akibat muncul kompetitor. Nah, ini adalah petunjuk teknis proses manajemen risiko, teman-teman. Jadi bisa kita petakan dalam identifikasi risiko menjadi tiga. Apakah risiko itu existing, apakah risiko itu baru, atau apakah risiko itu emerging. Nah, jadi masuk bab keempat, inilah kriteria dampak, kemungkinan, dan juga peta risiko. Dan ini adalah mungkin nanti teman-teman menyuruh teman-teman membuat project nih. Nah, project ini berkaitan dengan dampak. Nah, dan kemungkinan. Nih, perlu diketahui teman-teman, di BUMN, eh, pada SK BUMN itu menggunakan skala 1 sampai 5. Perlu diperhatikan nih teman-teman, karena ini adalah sebuah project yang di minggu kedua. Jadi skala 1 sampai 5 itu dilandaskan oleh SK BUMN. Tak akan tetapi, biasanya perusahaan swasta atau asing itu bisa lebih dari skala 1 sampai 5, at least 1 sampai 7 gitu. Nah, nah, ini aku mengutip pada pengalaman sendiri karena aku di dunia corporation Palindo sebelumnya, yang di mana ini adalah beberapa table ya dan juga hasil dari alasan ketika kita sudah melihat peristiwa risiko. Seperti contoh, satu, sangat rendah. Nah, sangat rendah ini biasanya kuantitatifnya bisa kita hitungkan dampak kurang lebih dari sama dengan 20% dari limit risiko.
Ini kalimat ini adalah didapatkan dari saat aku eh, sebentar, saat aku eh, di dunia corporation dan aku sekarang di bidang operasional. Inilah contohnya ketika saat rendah itu JPPI-nya itu dampaknya itu berhasilkan kurang lebih dari sama dengan 240 juta. Dan ini didapatkan ketika kita sudah menganalisis risiko dan juga kita sudah memetakan secara skala. Dan kedua, secara kualitatif. Nah, reputasi hukum atau HSSI atau Human Safety Security Environment gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman lihat pada reputasi, tidak ada dampak reputasi bagi perusahaan. Untuk rendah, tidak ada dampak reputasi bagi perusahaan, masih sama. Akan ada pada moderate atau medium, dampak reputasi bagi internal perusahaan. Untuk tingginya, dampak reputasi perusahaan, nationwide impact, itu lebih besar ditimbangkan internal. Dan terakhir adalah dampak reputasi perusahaan secara international weight atau impact. Ini secara reputasi. Untuk tipe dampak ini bisa biasanya kita jabarkan sesuai dengan kondisi existing gitu. Jadi di sini kita memetakan dari tiga ke hukum atau law, tidak ada tuntutan, dan SSI, kasus tertentu itu bagaimana. Dan kemungkinan itu juga didapatkan dari eh, yang kita lihat pada SK BUMN gitu ya, yang dimana skala dari kemungkinan manajemen risiko ini 1 sampai 5. Akan tetapi aku perlu katakan juga, untuk kalau misalnya di bidang swasta corporation, itu bisa bahkan 1 sampai 7. Dan di sini adalah probabilitasnya, ini aku dapatkan pada dunia corporation sebelumnya, pada seperti hampir tidak pernah terjadi, jarang terjadi, mungkin terjadi, sering terjadi, hampir selalu terjadi. Dan ini adalah peta risiko. Dan ini akan teman-teman eh, apa namanya kalian buat project presentasi. Jadi teman-teman itu akan mendapatkan sebuah peristiwa risiko yang kalian cari baik dari sumber-sumber referensi maupun ChatGPT juga nggak apa-apa. Kalian cari dulu dan kalian pahami. Soalnya nanti ada namanya aku menanyakan apakah kalian mengerti. Dan sebelum hal itu aku kasih tahu juga. Jadi teman-teman level risiko itu adalah kemungkinan dikali dengan dampak. So, seperti ini. Contohnya adalah peristiwa risiko kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja, skala yang dilihat pada dampaknya itu adalah, yang aku lihat itu adalah sangat tinggi. Dan kemungkinan yang terjadi itu juga sangat tinggi. Jadi, untuk memetakan level risiko ini, jadi ketika aku memilih 5 dan juga 5 itu adalah hasil level risikonya 5 kali 5. 5 kali 5 adalah 25. Nah, 25 itu level risikonya apa? Itu adalah high. Nah, high ini. Jadi untuk memetakan high ini, aku petakan di sini. Jadi ini adalah high 25. Nah, itulah nanti teman-teman akan pelajari. Jadi rumusnya adalah level risiko sama dengan kemungkinan dikali dampak. Dan sebelum mengetahui level risiko, perlu diketahui risiko itu terbagi menjadi dua, inherent dan juga residual. Inherent itu adalah risiko yang masih melekat setelah diperhitungkan existing control-nya yang dijalankan dalam aktivitas proses bisnis. Maksudnya gimana? Kita melihat bahwasanya peristiwa risiko ini sudah kita tahu dan belum kita mitigasikan di mana risiko inherent ini kita akan memitigasikan dari sebuah peristiwa risiko. Bedanya pada risiko residual, teman-teman. Risiko residual ini adalah risiko yang masih melekat setelah dilakukan perlakuan risiko. Biasanya residual ini itu adalah beralih pada level dari moderate to low. Biasanya dia udah aman gitu. Yang dimana bisa risiko residual ini adalah risiko accepting gitu. Atau risiko yang diterima. Ini aku kutip berdasarkan dari keputusan Deputi Keuangan Badan Risiko di Kementerian BUMN. Next. Jadi, setelah kita memetakan bagaimana sih pengendalian dan juga perlakuan risiko. Nah, pengendalian teman-teman, eh, pengendalian adalah senjata pertama dan utama untuk mencegah sebuah terjadinya situasi risiko.
dan dengan menjalankan pengendalian intern. Nah, pengendalian intern yang dimasukkan adalah prosedur-prosedur dan proses-proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengolah informasi, serta memastikan kepatuhan atau compliance kepada hukum. Dan ini aku masuk dengan kepertian atau peraturan direksi gitu ya. Dan contohnya nih, pada slide di kiri yang di bawah, risiko kehilangan pelanggan atau compliant pelanggan residen. Nah, apa sih pengendaliannya? Pengendalian adalah SOP pelaksanaan pengelolaan tamu residen, SOP pelatihan internalnya bagaimana, dan juga SOP penanganan keluhan pelanggan. Nah, pada risiko kecelakaan kerja, itu adalah SOP-nya bagaimana gitu ya. SOP adalah induksi tamu, subkontraktor, lalu SOP pengendalian alat pelindung atau APD, lalu adalah SOP inspeksi K3, dan terakhir adalah SOP pemeriksaan kesehatan karya. Idealnya ya teman-teman, SOP yang dilaksanakan ini secara konsisten dapat mencegah terjadinya suatu risiko. Karena itulah SOP itu disusun seperti itu. Dan perlakuan risiko menurut SNI ISO 31000, kasus khususnya dalam hal menurunkan exposure risiko. Seperti yang aku terima adalah yang aku jelaskan pada awalnya, ada transfer, avoidance, dan juga adalah retention. Nah, ini adalah bentuk contoh dan juga penjelasannya. Nah, contoh opsi yang pertama dalam perlakuan risiko adalah accept atau terima. Nah, biasanya menerima risiko dengan melakukan kegiatan ini disesuaikan dengan pengendalian yang sudah ada tanpa melakukan upaya tambahan. Contohnya adalah melaksanakan proses bisnis sesuai dengan SOP yang telah ada. Nah, mitigasi, apa bedanya aksept dan juga mitigasi? Kalau mitigasi ini adalah melakukan kegiatan untuk mengurangi dampak atau probabilitas risiko terhadap perusahaan, di mana risiko tetap melekat dan menjadi tanggung jawab perusahaan. Nah, contohnya adalah menurunkan probabilitas seperti pengembangan orang, teknologi, policy, dan juga prosedur itu bagaimana. Dan menurunkan dampak yang di mana diversifikasi bisnis, kerjasama usaha, juga menggunakan teknologi baru. Nah, transfer. Transfer adalah bisa mengalihkan sebuah risiko ke entitas lainnya, yang di mana kita contohnya adalah pembelian policy asuransi, pembelian produk lindungi nilai atau hedging, lalu outsourcing, dan juga sewa kendaraan dinas. Avoided, yang dimana tidak memulai atau melalui aktivitas yang menimbulkan risiko, seperti menghentikan rencana investasi yang menurut kajian itu tidak baik, seperti itu. So, dan terakhir nih teman-teman, slide ini adalah slide terakhir. Jadi slide ini kita adalah akan melakukan kuis nih teman-teman. Nah, di kuis ini kenapa aku menggunakan kuis? Karena untuk meminimalkan apa itu pekerjaan rumah ya gitu ya. Jadi slide ini menjelaskan ya teman-teman, dalam SKBUMN pada struktur organ itu ketika kita model tata kelola risiko itu terbagi juga 3 lini. Nah, lininya bagaimana gitu ya? Lini pertama adalah unit pemilik risiko yang langsung mengidentifikasi atau mengolah risiko. Seperti ketika kita sebagai risk owner seperti itu, eh, kita bisa melihat bahwa saya telah aku jelaskan bagaimana proses itu manajemen risiko. Kita sebagai lini pertama itu adalah orang yang melihat ya planning dan juga mengidentifikasi mengelolanya bagaimana dan juga ke depan itu bagaimana gitu. Nah, bedanya pada lini kedua. Lini kedua ini pada struktur organnya itu adalah fungsi manajemen risiko dan compliance itu adalah lini kedua itu mengukur, memantau dan juga memperlakukan risiko secara agregat. Nah, sebagai eksekutor ibaratnya. Dia itulah yang mengukur, memantau dan juga memberikan risiko secara agregat. Lini ketiga adalah dia yang mengaudit dari risiko yang telah di-planning oleh lini pertama, dan lini kedua yang mengeksekutor, yang lini ketiga adalah mengaudit seperti itu. Inilah tiga kata kunci yang telah aku kabarkan dan aku jelaskan. Mungkin insya Allah teman-teman, ke depannya teman-teman itu bisa mengimplementasikan dan juga mencari referensi-referensi bagaimana itu cara manajemen risiko. Dan bisa dilihat pada pasal 51 ayat 1 di Perdir 2, BUMN konglomerasi dan individu wajib menerapkan model tata kelola risiko pada 3 lini. Ini adalah suatu konsep dari BUMN. Dan model tata kelola 3 ini memberikan kerangka kerja yang jelas, terorganisir, dan juga efektif dalam manajemen risiko, tata kelola, dan juga kepatuhan organisasi.
Ya, inilah referensi yang aku berikan. Inilah yang telah aku kutip ya teman-teman. Inilah tiga buku. Mungkin teman-teman bisa bisa lihat. Nanti aku share ke Margi nanti teman-teman PPT-nya. Dan ya, bangunlah mimpimu sejak di bangku kuliah. Dan sebelum orang lain memperkerjakan kamu untuk Mempekerjakan. membangun mimpi mereka. Bagaimana? Oke. Jadi teman-teman, pada sesi ini aku ingin mengimprovisasikan eh, teman-teman itu tidak sekedar mengetahui atau mempelajari saat kuliah gitu. Jadi teman-teman, kalau diketahui juga kita nggak tahu nih ya, setelah kita selesai dari kuliah, apakah kita tuh bisa dapat kerja atau kita bakalan lama untuk mendapatkan satu pekerjaan. Aku mau nanya teman-teman, kalian ini udah semester berapa ya? Anyone? 7, Pak. 7. Oh, udah semester 7 ya. Bentar lagi mau skripsi dong. Iya. Wow, udah di Yarsi itu udah mulai-mulai skripsi nggak atau gimana? Atau semester 8 ya skripsinya? Di semester 8 sih, Pak, setahu saya. Oh, oke oke. Jadi terima kasih sebelumnya Oksana ya panggilannya ya. Iya, Pak. Oke. Jadi sebelum kalian lulus nih teman-teman, jadi masih ada waktu ya. Jadi eh, di dalam sebuah kerjaan, memang kita perlunya dalam manajemen risiko ya. Sebelum kita mengimplementasikan manajemen risiko yang kita hadapi setelah kita kuliah gitu ya, kita adalah biasanya dunia lapangan kerja pekerja itu sebenarnya memang banyak ya. Tapi ada tapinya dan di mana jumlah orang dari Indonesia itu sudah banyak ya teman-teman. Nah, oleh karena itu aku ingin menekankan kepada teman-teman eh, kalian harus menyiapkan portofolio dengan baik, experiences dengan baik, dan juga beberapa hal yang lainnya sehingga teman-teman itu mempunyai value branding yang akan kalian paparkan kepada HR di company yang kalian inginkan. Seperti itu. Jadi yang perlu kalian tanamkan adalah bagaimana kalian membuat sebuah strategi untuk meminimalkan risiko ketika kalian setelah lulus langsung kerja seperti itu. Aku aminkan ketika kalian dan juga aku doakan, insya Allah kalian ketika setelah lulus dari Yarsi, kalian langsung dapat kerja ya Allah. Amin ya guys. Dan itu dari aku, teman-teman. eh Thank you very much for attention, teman-teman, setelah hadir di materi hari ini. Ketika kalian punya pertanyaan, bisa kalian jabarkan di sosmed aku. Mungkin aku cukupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya teman-teman, kita ada kuis nih teman-teman. eh jadi kalian sekarang menggunakan device laptop kan ya semuanya kan ya? Oke. Jadi di quiz hari ini adalah pengganti dari apa namanya? Pengganti dari latihan, teman-teman. Aku nggak mau kalian ada PR-PR gitu ya, tapi aku secara quizzes nih gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa bisa join, aku share ya di chat room. Nah, mungkin teman-teman bisa join. Dan quizzes ini teman-teman, inilah sebuah penilaian kepemahaman kalian di hari ini. Jadi untuk diambil tiga orang yang ranking 1, 2, 3 gitu ya, itu akan mendapatkan sebuah bintang dari akunnya seperti itu. Jadi selalu kalian siapkan dengan matang-matang, aku nggak apa-apa, kalian buka ChatGPT apa-apa itu, aku nggak apa-apa. Pokoknya kalian mendapatkan sebuah pemahaman yang bagus, juga yang baik, sehingga pada hari ini teman-teman sudah mendapatkan beberapa bintang dari akunnya. Ini baru 3 orang ya. Nah, aku tunggu ya teman-teman.
Ya, oh boleh boleh. Oke. Nanti sebenarnya aku pengen jelasin itu adalah ketika setelah melakukan kuis ya. Tapi ke depannya ini langsung aku jelaskan. Nanti aku juga share nih kepada Margi. Jadi itu besok teman-teman presentasi di minggu depannya adalah jadi di sini sudah dibentuk ini kan ya kelompok diskusi kan. Margi. Nah baik itu ada berapa kelompok ya? Boleh boleh. Ada 5 kelompok ya? Untuk kelompoknya ada berapa? Oh, oke. Jadi eh kelompok kita akan berpresentasi dengan secara kelompok nih teman-teman. Yang di mana pada proyek mini kedua ini adalah setiap kelompok ini memiliki satu bidang risiko saja. Yang di mana teman-teman memiliki 5 risiko. Yang tugas utama dalam risiko tersebut adalah kalian membuat sebuah presentasi. Yang di mana isinya adalah kalian mengidentifikasi risiko dan membuat daftar minimalnya itu ada 25 risiko potensial. Ini adalah minimal dan maksimal. Sorry, ini bukan minimal, akan tetapi adalah kalian buat daftar secara 25 risiko potensial. Dan 25 risiko ini kalian petakan nantinya menggunakan matriks risiko gitu ya. Nah, ini kalian jabarkan. Nah, pertama, kalian mengidentifikasi risiko dan apa alasan dari peristiwa risiko itu gitu. Kedua adalah analisis risiko yang dimana adalah ada kemungkinan dan juga dampak. Ini bisa kalian lihat nanti PPT saya. Kemungkinan itu kalian petakan di skala berapa. Nah, skala yang aku jabarkan itu adalah sesuai dengan PPT yang saya berikan, 1 sampai 5 dan juga dampak itu juga 1 sampai 5, kalian memberikan alasan kenapa kemungkinan itu di skala tersebut dan juga dampaknya tersebut seperti itu. Lalu adalah evaluasi risiko. Nah, di sini adalah menggunakan matriks yang dimana kalian itu sudah tahu bahwasannya matriks itu kan tadi sudah aku jelaskan ya. Level risiko itu adalah dampak dikali kemungkinan. Itu nanti bisa dimasukkan pada peta risiko. Yang keempat adalah ketika kalian sudah mendapatkan peristiwa risiko, bagaimana kalian cara mitigasinya. Dan itu bisa kalian cari referensi-referensi baik ChatGPT atau lain-lain halnya itu aku nggak apa-apa yang dimana kalian sudah mempelajari hal-hal itu. Ini yang aku tekankan adalah jangan kalian mencari ChatGPT itu langsung di copy paste. Kalian telah dulu, kalian analisis dan juga bisa di compare dengan referensi di artikel atau jurnal lainnya. Mungkin kayak gitu Margi. Nanti ada yang ingin dipertanyakan dulu nggak Margi? Hmm. Hmm. Oke, nanti gini aja kali ya. Nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan, mungkin Marji bisa di chat lewat aku aja nggak apa-apa. Nanti untuk saat ini aku jelaskan seperti ini teman-teman. Sama ini, nanti buat max slide itu adalah 8 ya teman-teman. 8 slide. Atau kalau misalnya bisa lebih, sorry. Kalau misalnya bisa kurang dari 8 slide itu lebih baik karena presentasi kita itu aku gak mau tuh secara lama-lama. Tapi nantinya aku lebih menekankan pada Q&A yang itu bahkan bisa 10 menit atau 15 menit. Karena aku ingin mengetes teman-teman itu apakah teman-teman sudah paham, sudah bisa menganalisis, dan juga bisa mengevaluasi risiko tersebut. Mungkin kayak gitu loh Margian. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa dilatin chat by chat WA aja gitu ya. Baik. Mungkin kita mulai kali ya. Udah 17 orang, tapi di participation ada 25 orang. Apa yang ada yang mau menunggu terlebih dahulu atau bagaimana guys? Mungkin kita tunggu dulu 3 menit kali ya. Soalnya ini bisa aku bakal nge-report nilai kalian di quiz ini teman-teman. Jadi untuk di weeks pertama aku ngambil penilaian itu berdasarkan dari quiz teman-teman, bukan dari live soal. Jadi teman-teman diharapkan bisa join di
kuis ini. Di sini ada ter, apa, sekitar 18 orang ya. Mungkin Mark bisa diinfokan ke teman grupnya, bisa hadir di kuis kali ya, Mark ya. Baik, oke. Mungkin eh, kita mulai kali ya. Apa setuju semuanya? Kita mulai. Oke, ini kita mulai ya guys ya. Ini aku ini ada presentasi 18 orang ini kita start. Let's go guys.
Oke, teman-teman. Kita dapat tiga orang ya, teman-teman ya. Oke, dari oke. Jadi ini ada tiga orang pemain terbaik. Selamat pada Nadia Putri, Iqbal, juga Raffi Ganteng nih. Waduh, keren juga namanya. Oke, mungkin inilah sesi terakhir teman-teman. Margi, mungkin aku mau minta tolong boleh share nama lengkapnya dan juga eh, nama user yang telah teman-teman berikan tadinya di quiz tadi ya teman-teman. Aku minta tolong nanti ya Margi ya, mungkin bisa diminta tolong untuk mengutip nama lengkap dan juga nama user dari permainan quiz tadi. Nah, sebelum aku tutup teman-teman, ada yang ingin bertanya